Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalian Kumpul Manusia Parusim dengan NIM 2124035. Saya Wanisi Hombing dari NIM 21S24028. Saya Hendra Siregar dari NIM 21S24009. Kami dari grup 11 yang menjalankan proyek manusia kami dengan materi integral bentuk bab 4.5. Selamat menonton! Halo semua, jadi kami akan menjelaskan tentang integral bentuk, yaitu pada sumber 4.5, yaitu teorema di daratan untuk integral perhubungan simetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mencari rata-rata sebuah fungsi. Jadi, untuk mencari rata-rata suatu fungsi, jika f-nya diintegrasikan pada interval tertutup. Pada interval tertutup. A sama B, maka fungsi yang didapat yaitu 1 per B kurang A integral fx dx. Batas bawahnya A dan batas atasnya B. Jadi untuk mencari rata-rata, teman-teman perlu menggunakan ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat satu soal. Mencari rata-rata ada interval per 2. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan rumus ini 1 per B dikurang A. Jadi nolnya sebagai A dan B per 2 sebagai B. Dikurang A, B per 2 dikurang 0. Pada integral fx nya sin kuadrat x cos x. Untuk mencari nilai integralnya ini, kita dapat melakukan substitusi atau pemisahan. Jadi pemisahan, misalkan rumus sama dengan sin x. Maka jumlah dari sin x yaitu b per dx sama dengan jumlah sin cos x. Jadi b sama dengan cos x kali dx. Selanjutnya kita akan mencari nilai batas baru, yaitu saat x-nya adalah 0, x adalah 0, maka kita masukkan ke sini sin x, tapi sin 0 ini adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Dan saat x-nya adalah pi per 2, maka u-nya adalah sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1. Selanjutnya 1 per pi per 2 kurang 0 langsung kita tulis pi per 2. Ini kan u kuadrat q. Nah, selanjutnya 1 per pi per 2 adalah 2 per pi. U kuadrat kita integralkan menjadi kali 1 per 3 u pangkat 3 dari batas yang kedua kita buat batasnya, yaitu batas baru, yaitu 0, 1. Ini pada batas 0, 1. Selanjutnya kita akan memasukkan u pada batas ini 2 per pi dikali 1 per 3 u. Jadi yang ini nanti dikeluarkan ini. Jumlah 1 tapi 1 per pi. Dikurang 1 per 3 yang ini mau pangkat 3. Selanjutnya 2 per pi dikali sepertiga dikali 1 pangkat 3 adalah 1 per 3 dikurang. Jadi 2 dikali 1, 2, 3 dikali 3. Jadi hasil dari integral, hasil dari 1 per pi per 2 kurang integral sin kuadrat x cos x adalah 2 per 3 terus kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya teorema A. Baiklah, saya akan menjelaskan satu soal tentang soal teorema B. Pada soal ini diketahui integral
bentuknya ini adalah f min x sama dengan x kuadrat kali cos x pangkat 3. Dengan hal ini, maka bentuknya ini sama dengan f min x sama dengan fx. Nah, bentuknya ini merupakan dari bentuk fungsi genap. Maka dapat disimpulkan, soal ini adalah merupakan soal fungsi genap. Nah, langkah berikutnya adalah kita ketahui bahwa rumus dari teorema dari fungsi genap yaitu integral fx dx batas min a sampai a itu sama dengan 2 kali integral fx dx batas 0 sampai a. Nah, kita terapkanlah teorema ini di dalam soal. Maka integral x kuadrat kali cos x pangkat 3 dx pada batas min akar 3 pi sampai dengan akar 3 pi itu akan sama dengan 2 kali integral x kuadrat dikali cos x pangkat 3 pada batas 0 sampai dengan akar 3 pi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita integralkan x kuadrat kali cos x pangkat 3. Coba di sini 2 integral x kuadrat kali cos x pangkat 3 dx pada batas 0 sampai dengan akar 3 pi. Ini ada dx. Kita lihat kembali bahwa x kuadrat kali cos x pangkat 3 ini tidak dapat langsung diintegralkan. Maka kita buat pemisalan. Misalkan sama dengan x pangkat 3, maka du per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka du sama dengan 3x kuadrat dx. Du per 3 sama dengan 3x x, maka du sama dengan 3x kuadrat dx. Du per 3 sama dengan 3x x kuadrat dx. Nah, maka berikutnya kita cari batas baru. Caranya yaitu kita substitusi batasnya ini ke u sama dengan x pangkat 3. Saat batasnya x sama dengan 0, maka 0 pangkat 3 sama dengan 0. Saat batasnya x sama dengan akar 3 pi, maka batasnya akar 3 pi pangkat 3. Nah, maka 2 integral x kuadrat kali cos x pangkat 3 dx batas 0 sampai dengan akar 3 pi itu sama dengan 2 kali integral cos u dikali dengan du per 3. Batasnya, ingat kita menggunakan batas baru 0 sampai dengan akar 3 pi pangkat 3. Nah, kita pindahkan dulu du per 3 ke depan. Du per 3 ini sama dengan 1/3 kali du, maka 2 dikali 1/3 integral cos u du batas 0 sampai dengan akar 3 pi pangkat 3. Kita kalikan dulu 2 kali akar 1/3, 2/3 integral cos u du batas 0 sampai dengan akar 3 pi pangkat 3. Maka 2/3 kita cari integral dari cos u. Integral dari cos u adalah sin u. Maka 2/3 sin u pada batas 0 sampai dengan akar 3 pi pangkat 3. Kemudian kita langsung menggunakan batas atas dengan batas bawah. Sin akar 3 pi pangkat 3 dikurang sin 0. 2/3 sin akar 3 pi pangkat 3 dikurang sin 0 sama dengan 0. Maka 2/3 sin akar 3 pi pangkat 3
Integral dari X kuadrat dikali cos X pangkat 3 dx pada batas min akar 3 pi sampai dengan akar 3 pi sama dengan 2/3 sin 3 akar 3 pi pangkat 3. Kemudian kita masuk ke teorema menentukan semua nilai C yang memenuhi dan atau teorema rata pada interval yang diberikan. Nah, untuk menentukan nilai C ini kita harus tahu bahwa rumus kita mengikuti rumus PC ini, di mana PC sama dengan 1 ber. Jadi kita akan bawa nomor ini kita sebagai batas bawah A dan 3 ini sebagai batas atas B. Bilangan A sama dengan 3 serta 0. Integral A-nya dari 0 sampai 3. Fx tambah fx tambah x tambah 1 dx. Kemudian diselesaikan 1 per 3 kali sama dengan 1 per 3. Kemudian yang tekan integralnya dari 0 sampai 3 oleh akar x tambah 1 dx. Kemudian kita melakukan misalan, yaitu misal u sama dengan x tambah 1 dx. Nah, du sama dengan cuma dari x tambah 1 yaitu 1 dx, atau kita tulis saja sebagai du sama dengan dx. Nah, dari video ini kita akan menentukan batas baru, yaitu kita lakukan intervalnya x sama dengan 0 dan x sama 3 untuk menentukan batas barunya. Kita tuliskan ke dalam u sama dengan x tambah 1 masukkan nilai x sama 0 tambah 1 berikutnya sama 1. Kemudian u sama dengan masukkan x nya sama 3 tambah 1 sama 4. Ini merupakan batas baru dari integral. Kemudian diselesaikan jadi 1 3 integral kita melakukan tahap depan oleh x sama 1 dx. Kemudian kita terangkan ke 3 1 sampai 4. Akan ini kita lakukan dari u pangkat setengah dx. Kemudian kita terangkan 1 per 3 integral u pangkat setengah itu bisa diambil sebagai 1 per setengah tambah 1 u diterang tambah 1 lalu seperti itu 1 sampai. Nah, sepertiga dikali 1 per setengah berarti sama dengan 1 per 32 dikali u setengah berarti 32 kalau bahasa ke bawah 4. Kemudian sepertiga ini bisa kita selesaikan dari 2 per 3 u sama 22 kalau sepertiga 1 sampai 1 karena yang paling tentang kita dapatkan dari 1 per 3 dikali 2 per 3 u sama 22 dan mana bahasa baru berapa bahasa. Jadi kita dapat hasilnya bahwa 14 per 9. Nah, untuk mencari nilai C nya ditulis bahwa Fc sama dengan Fx. Kita dapat bahwa 14 per 9 ini sama dengan Fc. Kita tulis bahwa 14 per 9 Dia sama dengan 106 kurang 81 itu 115 per 81. Inilah C dari